Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kinerja dari kelompok kami untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan mengenai model bisnis terkait permasalahan sosial dampak pengembangan pariwisata di Indonesia dengan brand kami Sulim atau Seni Limbah. Anggota kelompok kami Elsa Fadila, Alfika Diraya, Sila Rahma, dan Sudian. Yang pertama ialah partner. Kami menjalin kerjasama dengan beberapa mitra. Tanpa adanya mitra ini, bisnis kami tidak bisa berjalan dengan baik. Bisnis ini bergerak di bidang sosial sebagai alternatif solusi terhadap permasalahan sosial yang muncul sebagai akibat dari pengembangan kepariwisataan di Indonesia. Dengan mengolah hasil limbah pantai yang berada di Bali. Bisnis kami berlokasi di Bali. Limbah tersebut kami olah menjadi produk yang menarik namun tetap memiliki manfaat. Bisnis kami bermitra dengan masyarakat daerah setempat, pengrajin, pemasok bahan baku, pemasok peralatan, dan ekspedisi. Aktivitas dari bisnis kami, kegiatan utama kami ialah memproduksi barang, yaitu dengan kami mengolah limbah anorganik menjadi suatu barang yang memiliki nilai jual tinggi. Penjualan produk kami dilakukan secara online yang melalui sosial media serta e-commerce seperti Facebook, Instagram, Shopee, Tokopedia, dan WhatsApp. Di era globalisasi, ini kami sangat memanfaatkan IT untuk produksi. Aktivitas kami meliputi produksi barang, penjualan, pemasaran, promosi, dan kegiatan sosial. Sebagian dari hasil produksi kami akan kami donasikan kepada panti asuhan. Kami juga menginfokan pada platform bisnis kami bahwa setiap konsumen yang membeli produk kami juga ikut berdonasi untuk panti asuhan. Untuk selanjutnya, value proposition dari bisnis kami mengambil dari 4 poin. Yang pertama itu ada hasil kerajinan. Nah, hasil kerajinan yang kami buat atau yang kami produksi itu dengan skala besar, dengan hasil limbah yang diambil dari berbagai titik di pantai hampir di seluruh Bali, dengan hasil kerajinan yang bermacam-macam bentuknya. Lalu yang kedua ada value proposition-nya peluang ekonomi. Dalam usaha yang kami buat, di samping untuk menghasilkan kerajinan daur ulang dan dari hasil limbah, kami juga membuat salah satu peluang ekonomi yang dikhususkan untuk siapapun bagi masyarakat yang bisa membantu dalam membuat kerajinan yang diharapkan dapat membantu ekonomi mereka. Lalu poin yang ketiga itu ada ramah lingkungan. Produk yang kami hasilkan itu juga akan kami jual dipastikan menggunakan bahan yang sangat ramah lingkungan dikarenakan berasal dari hasil limbah dari pantai dan tidak ada campuran bahan kimia apapun yang bisa dipastikan itu hampir seluruhnya aman. Lalu poin yang terakhir itu ada desain atau dalam proses produksi dan hasil produksi kami, semua jenis kerajinan yang kami buat dengan banyak atau berbagai macam desain dan bentuk. Selanjutnya yaitu customer relationship, yang mana bisnis limbah ini memberikan pelayanan dengan sepenuh hati kepada konsumen melalui manfaat dan kepuasan pelanggan terhadap hasil produksi kami dari limbah pantai khususnya di Bali. Nah, selain konsumen, lingkungan pantai pun merupakan salah satu aspek yang mendapatkan manfaat dari bisnis limbah ini, yang mana kami akan mempermudah konsumen dalam melakukan transaksi atau komunikasi dengan pihak kami secara langsung
melalui media online yang telah kami sediakan. Nah, karena kami telah menyediakan online store melalui aplikasi tertentu seperti Shopee, Lazada, WhatsApp, dan lainnya, sehingga kami berharap dengan adanya bisnis ini dapat memberikan manfaat pada konsumen, lingkungan, sosial, karena kita akan mendonasikan sebagian pendapatan kami kepada panti asuhan seperti yang dijelaskan tadi. Nah, sehingga siapapun konsumen yang memberi hasil produksi kami itu sama dengan ikut serta dalam melakukan donasi untuk panti asuhan. Next. Selanjutnya, customer segment. Pada segmentasi pasar, kami berfokus pada konsumen yang memiliki hunian pada rentang usia 20 sampai 65 tahun, baik perempuan maupun laki-laki, dari kalangan menengah hingga kalangan atas. Untuk saat ini fokus menjual produk pada masyarakat lokal dikarenakan dalam distribusi internasional akan menimbulkan resiko tinggi yang menyebabkan kerusakan produk. Masyarakat dengan gaya hidup go green dan menyukai benda-benda yang bertema alam. Selanjutnya ada key resource. Key resource kami yang pertama itu ada sumber daya manusia atau SDM. Sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting. Seperti yang kita ketahui, dibutuhkan perannya untuk berjalannya produksi ini. Karena jika tidak ada sumber daya manusia, maka hasil kerajinan dari bisnis kami tidak akan bisa terbentuk atau terproduksi. Lalu yang kedua ada peralatan. Dalam membuat kerajinan dari hasil limbah yang sudah didapat, dibutuhkan peralatan dan perlengkapan guna untuk membantu dan mempermudah proses produksi kerajinan tersebut. Lalu ada hasil limbah. Sumber utama dari bisnis daur ulang ini yaitu adalah hasil limbah yang kami ambil dari seluruh titik-titik di pantai Bali, yang berupa seperti batok kelapa, limbah kerang, seperti plastik, ataupun juga botol-botol kaca. Lalu yang terakhir ada finansial. Sumber daya finansial dari perusahaan kami itu adalah suatu hal yang sangat penting juga, karena demi berjalannya suatu usaha harus adanya modal untuk membangun suatu kantor, dan untuk juga butuh biaya untuk sebagai promosi di seluruh marketplace online yang tersebar saat ini. Next. Selanjutnya, ada channel. Yang pertama yaitu website, email, Instagram, e-commerce, dan Facebook, dan juga WhatsApp. Nah, dalam melakukan komunikasi antara konsumen dengan bisnis kami telah menyediakan online store berupa yang seperti yang saya sebutkan tadi, sehingga dapat memudahkan konsumen dalam berkomunikasi atau bertransaksi. Nah, dengan adanya online store ini akan mempermudah konsumen dan dalam efisiensi waktu, tenaga, dan juga biaya. Karena seperti era sekarang ini kan tidak menutup kemungkinan bahwa semua orang itu mengikuti kemajuan zaman dengan menggunakan teknologi internet yang dapat memberikan kemudahan ke semua masyarakat sebagai calon konsumen. Nah, dengan alasan tersebut, kami memilih channel bisnis kami dengan menggunakan media online yang dapat
dikatakan lebih murah pengeluarannya atau low cost, dan juga dengan harapan akan memberikan penghasilan atau revenue dengan mudah. Nah, untuk cost structure, biaya-biaya yang kami butuhkan meliputi biaya produksi barang, gaji pengrajin dan operasional, biaya promosi produk, lalu biaya peralatan yang dibutuhkan dalam proses produksi maupun distribusi, biaya listrik dan air, biaya sewa bangunan sebagai pusat administrasi dan kegiatan operasional lainnya, dan yang terakhir, biaya pemasaran mulai dari bahan pokok hingga distribusi ke konsumen. Next. Untuk revenue stream, pendapatan yang kami terima itu diperoleh dari penjualan produk melalui online, melalui platform media sosial dan aplikasi e-commerce. Dan pendapatan yang kami terima itu diperoleh juga dari perusahaan-perusahaan yang menginginkan kerjasama dengan usaha kami dan pendapatan produk yang telah diiklankan dari berbagai cara seperti menyewa influencer, lalu pada YouTube, pada televisi, baliho, dan platform media sosial tadi. Next. Nah, sekian presentasi model bisnis dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.